Bab 45. Setelah rapat itu dibubarkan, ketujuh orang itu pun keluar dari halaman. Begitu keluar, semua warga desa langsung mengelilingi Hasan. Para wanita melamar untuk menjadi koki di kantin. Gaji sebagai koki hanya 1.000 gabak per bulan dan tidak sebanyak gaji yang diterima oleh para lelaki. Namun, uang itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, para lelaki di desa ingin bergabung dengan tim penangkap ikan. Dengan gaji 2.000 gabak per bulan dan jatah daging setiap hari. Bahkan preman sekalipun pasti akan ada wanita yang sudi menikahinya. Lantaran tidak bisa mendekati Hasan, penduduk desa lainnya mendekati 3 wakil pemimpin tim lainnya, yaitu Sony, Danu, dan Dodi. Mereka berharap ketiga orang ini bisa membantu memohon kepada Hasan untuk mempekerjakan mereka. Berhubung terlalu banyak orang, ketiga orang tersebut juga tidak berani mengiyakan permintaan mereka. Mereka takut akan melukai perasaan penduduk desa lainnya karena keterbatasan kuota. 3 bersaudara keluarga Gabrata merasa tidak enak hati. Pasalnya, bahkan penduduk dusun Darmadi sendiri saja masih banyak yang tidak bisa bergabung dalam tim penangkap ikan. Namun, Wira malah mempekerjakan orang luar seperti mereka ini. Semua warga desa di tempat itu memandang Hasan dengan penuh harap. Saat ini, Hasan punya lowongan kerja untuk koki dan 25 posisi untuk tim penjual ikan. Siapapun yang mendapatkan posisi itu, hidup mereka pasti akan jauh lebih sejahtera. Hasan berkata dengan suara berat. Tugas tim penjual ikan bukan hanya menjual ikan, tapi juga harus belajar bela diri untuk melindungi desa kita. Besok pagi, semua pemuda berusia 13-20 tahun yang ingin melamar posisi tim penjual ikan, silakan berkumpul di depan rumahku. Aku akan menguji kekuatan, refleks, dan ketahanan kalian. 20 orang terbaik akan diterima. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Ingatlah untuk sarapan yang cukup. Jangan sampai kehabisan tenaga saat penilaian. Setelah mendengar bahwa mereka akan dinilai berdasarkan kemampuan, penduduk desa tidak lagi mengganggu Hasan dan mulai memikirkan apa yang akan diuji. Sementara itu, Hasan tidak menyebutkan kualifikasi untuk 5 orang posisi koki dan tidak ada lagi yang menanyakannya. Setelah semua penduduk bubar, situasi di halaman rumah Wira pun kembali tenang. Danu berdiri di depan pintu untuk berjaga. Selesai membersihkan diri, Wira dan Wulan masuk ke kamar bersiap-siap untuk istirahat. Sambil menatap mata Wulan, Wira berkata, 3 hari belakangan ini aku sibuk bekerja di rumah paman. Aku benar-benar tidak pergi ke tempat hiburan. Wulan menjawab, aku tahu kok, suamiku tidak akan pergi ke tempat hiburan. Keparah. Karena Wira menggodanya. Wah, dasar gadis, hei, kamu kira suamimu tidak punya kemampuan? Biar ku perlihatkan apa itu lelaki sejati yang sesungguhnya. Sayang, aku percaya kamu bisa. Gadis tengil, padahal tadinya aku mau merawat badan. Tapi, kamu malah menganggapku tidak bisa sanggup ke tempat hiburan. Tidak bisa diampuni. Sayang, aku mengaku bersalah. Masih ada kerabat lainnya loh di sini. Maaf, aku lupa. Aku yang maaf, sayang. Kalau kamu mau, boleh kok. Tidak usah. Istirahatlah dengan baik. Jangan merusak tubuhmu. Baiklah. Malam itu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi sekal, Wira bangun dan berdiri sebentar untuk melatih stamina. Meskipun tinggal di rumah paman selama 3 hari, dia tetap rutin berlatih setiap hari selama 1 jam. Tentu saja, dia tidak bisa berdiri selama itu dalam satu waktu. Dia berdiri selama beberapa menit dan kemudian menambah waktu secara bertahap. Setiap kali selesai latihan, seluruh tubuhnya terasa hangat, kaki-kakinya terasa lelah. Namun, tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan konsistensi seperti itu selama seminggu, tubuh yang lemah dan rapuh sebelumnya pasti akan menjadi lebih kuat. Mau berhubungan badan juga pasti tidak akan menjadi masalah.
Setelah Wira selesai berdiri untuk yang keenam kalinya, Wulan memanggilnya, "Sayang, ayo sikat gigi." Wulan datang dengan membawa gelas dan sikat gigi dari dahan pohon. Wajahnya merah merona. Dia menghampiri Wira dengan langkah kecilnya. "Tidak mau. Biar kamu rasakan dulu bau mulutku." Wira menerima gelas dan sikat giginya, lalu mencium pipi Wulan yang merah itu. "Ah, sayang. Ini masih pagi. Masih ada orang di luar." Wulan mengomel dengan wajah cemberut. Tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Setelah itu, dia pergi ke dapur dengan langkah kecil. "Paman Herman, Paman Hamid, kenapa kalian datang sepagi ini?" Setelah melihat kedua orang itu di luar pintu, Wira membilas mulutnya dengan daun, lalu pergi keluar. Herman dan Hamid terlihat cemas dan sedih. Mata mereka masih tampak sembab, seolah-olah baru saja selesai menangis. Herman berkata dengan nada sedih, "Wira, aku tidak mengungkapkan rahasia cara menangkap ikan. Kenapa aku tidak diizinkan bergabung dengan tim penangkap ikan? Apakah aku melakukan kesalahan? Kalau ada yang perlu diperbaiki, langsung saja beritahu aku." Air mata mulai mengalir dari mata Hamid ketika dia berkata, "Wira, kami tidak pernah menyinggungmu. Apapun yang kamu perintahkan, kami akan melakukannya." Kemarin malam, kakak tertua mereka, Hasan, menyuruh mereka untuk tidak usah pergi ke tim penangkap ikan lagi. Mereka akan dialihkan untuk bekerja dengan Wira. Mendengarnya, mereka langsung ketakutan dan menangis. Kini, pekerjaan mereka di tim penangkap ikan telah hilang. Dunia mereka akan telah hancur. Apa yang kalian pikirkan? Melihat dua pria dewasa yang hampir menangis, Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. "Aku meminta Paman Hasan untuk menyuruh kalian ke sini karena ada pekerjaan yang lebih baik untuk kalian." "Pekerjaan apa yang lebih baik daripada tim penangkap ikan?" Herman dan Hamid tidak percaya. Di tim penangkap ikan, mereka bisa menghasilkan 2.000 gabak per bulan dan bahkan bisa makan daging pada siang hari. Itu adalah pekerjaan terbaik di desa Pimola. Ketika mereka pergi ke pasar, orang-orang melihat mereka dengan penuh hormat. Wira tersenyum ketika berkata, "Ada banyak pekerjaan yang lebih baik daripada tim penangkap ikan. Mulai sekarang, gaji kalian akan naik menjadi 3.000 gabak per bulan. Wulan, ambilkan 2.000 gabak." Gaji 3.000 gabak. Herman dan Hamid melihat uang 1.000 gabak yang baru diterima. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Wira berkata dengan tegas, "Tapi, apapun yang akan kuajarkan pada kalian, kalian tidak boleh beritahu siapapun."